Ya, halo teman-teman, ketemu lagi di channel SFJN Anime. Pada pembahasan video kali ini, kita akan membahas mengenai serial anime Tokyo Revenge, yaitu 9 karakter terkuat dalam anime tersebut. So, buat kalian yang udah ngeklik video ini, jangan lupa buat klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. So, sekarang kita masuk di pembahasan video. Di daftar urut ke-9 ini ditepati oleh Kisaki Teta. Salah satu alasan kenapa Kisaki bisa berhasil masuk ke daftar tersebut adalah karena dia tokoh yang paling merepotkan sejumlah karakter utama di Tokyo Revenge. Cowok satu ini juga yang menjadi alasan utama di balik sejumlah tragedi kematian di masa depan. Daftar ke-8 adalah MC dari anime tersebut, yakni Takemichi Hanagaki. Debut awalnya memang terlihat mengecewakan, di mana dia seringkali diperlihatkan kalah bertarung melawan sejumlah geng kuat di masa lalunya. Hal itu tidak mengherankan lagi, mengingat tujuan utamanya kembali ke masa lalu hanya untuk merubah sejarah, bukan menang melawan musuh. Meskipun payah dalam bertarung, namun Takemichi memiliki daya tahan tubuh di atas rata-rata. Dia masih sanggup berdiri meski sudah babak belur dihajar musuh berkali-kali selevel Taiju. Selain itu, Takemichi juga mampu berlari meski sempat dihajar sampai babak belur dan tembak hanya untuk menyelamatkan Maiki. Sayangnya, riwayat Takemichi bisa saja tamat jika dikeroyok banyak musuh. Hal itu bisa terlihat dari insiden Moebius di mana Takemichi dan Draken nyaris tewas jika tidak ditolong Atsushi dan kawan-kawannya. Masuk di daftar berikutnya, yakni Suzy Hanma. Bisa dibilang gaya bertarung Hanma itu seperti Takemichi, di mana dia masih sanggup berdiri meskipun sempat mendapat hujan pukulan dari lawannya. Bedanya, Hanma tentu saja mampu memberikan serangan balasan jika dia mau. Tak heran, Draken sendiri memanggil Hanma dengan julukan seorang zombie karena ketahanannya menahan serangan brutal seperti tendangan Maiki saat tawuran melawan Moebius. Bahkan Draken sendiri harus mengerahkan semua serangannya untuk membuat mantan pemimpin Valhalla tersebut jatuh pasca akhir perang Tenjiku. 6. Taiju Shiba. Taiju Shiba bisa dibilang seperti Narumi Taiga-nya Tokyo Revenge. Ya, Narumi Taiga merupakan salah satu karakter di film Cross Zero. Tidak hanya jago dalam bertarung, Taiju juga memiliki kemampuan memimpin yang tidak bisa diremehkan begitu saja. Cara mengatur bawahannya layaknya militer sempat membuat Black Dragon menjadi geng yang ditakuti. Tubuhnya yang besar dan tampangnya yang garang cukup membuat lawan-lawannya terintimidasi. Kekuatannya sendiri cukup mengerikan, di mana Takemichi, Hakai, dan Mitsuya saja dibuat tak berdaya di hadapannya. Selain itu, Taiju juga adalah salah satu karakter yang sukses mendaratkan pukulan ke wajah Maiki dan masih sanggup berdiri setelah menerima tendangan maut darinya. Shouta Kawata, dia adalah karakter yang menempati posisi kelima dalam daftar tersebut. Shouta Kawata atau lebih akrab dipanggil Angry adalah karakter yang sukses menjadi MVP selain Takemichi selama perang antara geng Tokyo Manji melawan Tenjiku. Jika tidak ada dia, mungkin semua anggota Tokyo Manji yang kala itu tidak dipimpin oleh Maiki bisa kalah dengan telak. Alasan kenapa Shouta berhasil masuk ke daftar kali ini karena mode Crying Blue Ogre. Mode ini akan aktif jika Angry menangis jika rekan terdekatnya terluka. Selama mode ini aktif, Angry mampu mengurangi setengah kekuatan elit Tenjiku sehingga Tokyo Manji berhasil lolos dari situasi terburuk selama perang. 4. Kakucho. Cowok satu ini memang terasa seperti Drakennya Tenjiku karena sama-sama bertemu dengan calon pemimpinnya di masa kecil dan menjadi orang terkuat kedua di dalam gengnya. Kemampuan tempurnya juga tidak bisa diremehkan, mengingat Izana sendiri mengakui bahwa Kakucho adalah tentaranya yang terkuat. Pengakuan itu sendiri cukup masuk akal, mengingat dia mampu meladeni semua anggota elit Tokyo Manji termasuk Angry yang masih dalam mode Angry-nya. Ketiga, ya, Ken Ryuuji atau biasa dikenal sebagai Draken. Bisa dibilang salah satu aspek yang membuat Draken unggul di atas anggota geng lain adalah ketahanan fisik dan stamina-nya. Dia masih sanggup meladeni 20 orang geng Moebius sambil melindungi Enma meladeni komplotan Kiyomasa dalam kondisi terluka. Selain itu, Draken juga pernah mengalahkan 100 orang anggota Black Dragon seorang diri dalam kondisi terbaiknya ketika Maiki sibuk meladeni Taiju di dalam gereja. Ketahanan fisik serta pengalaman meladeni pengeroyokan inilah yang membuat Draken layak berada di atas yang lainnya. 2. Izana Kurosawa.
Cowok satu ini bisa dibilang adalah salah satu karakter yang memiliki potensi untuk mengalahkan Mikey yang konon belum pernah kalah dalam pertarungan. Sayangnya, untuk mengalahkan saudara tirinya tersebut, Izana harus mengorbankan adik kandungnya sendiri demi menjatuhkan mental para petinggi Tokyo Manji sebelum berperang. Tidak hanya kuat dan licik, Izana juga memiliki kemampuan spesial yang mampu membuatnya bisa membaca gerakan lawan dan membuat serangan balik terhadapnya. Berkat itu juga dia berhasil mendesak Mikey berkali-kali selama pertarungan terakhir. Sayangnya, kurangnya stamina membuatnya harus mengaku kalah di depan saudaranya tersebut. Nomor satu adalah MC favorit kita, yaitu Manjiro Sano atau biasa kita kenal sebagai Mikey. Karakter satu ini memang hampir sempurna dari segala hal. Tidak hanya lebih populer dari tokoh utamanya, dalam serialnya sendiri Mikey juga jauh lebih unggul dari segi kekuatan dan wibawa. Tak heran jika banyak berandalan termasuk Draken pun mau menjadi bawahannya. Selain itu, dia berhasil mengalahkan sejumlah karakter kuat seperti Shiba, Taiju, dan Izawa Kurosawa yang notabene merupakan seorang petarung elit. Selain itu, ketahanan fisiknya juga tak main-main, mengingat dia bisa berdiri setelah dipukul Taiju dengan kekuatan penuh dan sanggup meladeni rentetan serangan maut dari Izawa. So, itu adalah 9 karakter terkuat dalam Tokyo Revenge. Buat kalian yang suka dengan video seperti ini, kalian bisa klik tombol subscribe, like, dan share, komen